Bonjour classe, ça va? Je souhaite que vous êtes très bien comme moi. Nah, bertemu lagi dengan Madam ya hari ini di pertemuan kedua pembelajaran bahasa Prancis di kelas kamu. Nah, untuk pertemuan kali ini ya, kita akan membahas mengenai bab yang kedua atau bab lanjutan, yaitu materi pembahasan mengenai la volonté et la disponibilité ya. Nah, apa itu la volonté et la disponibilité? Nah, yang pertama, la volonté. Volonté artinya keinginan ya, keinginan. Kemudian disponibilité artinya satu kemampuan atau kebisaan ya. Nah, bagaimana penggunaannya dalam kalimat ya? Berikut ini kita akan bahas. Namun sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu apa tujuan daripada pembelajaran kita kali ini. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita adalah agar anak-anak Madam bisa menuliskan ya bagaimana pembuatan atau formula daripada kalimat volonté et disponibilité. Nah, berikut penuturan penjelasannya, silahkan didengarkan dengan baik. Baik, langsung kita masuk ke kata kerja yang pertama ya, la volonté atau satu keinginan ya. Kata kerja yang biasa kita gunakan adalah kata kerja vouloir ya, vouloir berakhiran ir. Nah, untuk kata kerja berakhiran ir dalam bahasa Prancis merupakan kata kerja kelompok yang kedua. Nah, bagaimana pengkonjugasiannya? Pengkonjugasiannya tidak ada rumusnya, jadi kamu lihat saja pada tabel berikut ya. Untuk subjek je menjadi ve ya, subjek tu menjadi ve, il menjadi ve, nous menjadi voulons, il dan elle menjadi ve ya. Berikut pengkonjugasiannya. Nah, untuk rumus di dalam kalimat ya, yang pertama sekali selalu letakkan subjek ya. Subjek kemudian diikuti oleh kata kerja vouloir yang sudah dikonjugasi ya. Seperti yang sudah dikonjugasi tadi, sesuaikan dengan subjeknya. Kemudian setelah itu masuk ke kata kerja tapi bentuknya infinitif atau kata kerjanya itu bentuknya dasar, tidak dikonjugasi. Nah, jadi kata kerja pertama dan kata kerja kedua ini bersebelahan. Dan yang pertama dikonjugasi, yang kedua jangan dikonjugasi. Oke? Kemudian diikuti oleh objek dan komplimennya atau keterangannya. Nah, bagaimana penggunaannya di dalam contoh? Nah, misalnya kita mau buat kalimat, saya ingin makan nasi ya. Saya ingin makan nasi. Mana? Saya, je. Untuk je bagaimana tadi konjugasinya? Iya, veux. Je veux makan. Je veux manger. Je veux manger le riz. Ya, simple ya. Je veux manger le riz. Nah, jadi di sini yang perlu kamu ubah hanya konjugasi daripada kata kerja pertama, yaitu si vouloir-nya. Nah, kemudian untuk menegatifkan kata kerja atau ekspresi kalimat daripada vouloir ini, boleh kamu tambahkan ne dengan pas, sama seperti yang minggu lalu ya. Ne dengan pas itu selalu mengapit kata kerja yang dikonjugasi saja, jangan keduanya atau yang kedua, nggak boleh ya, harus yang pertama dan harus yang sudah dikonjugasi. Baiklah, kita buat ke dalam bentuk negatif kalimat kita tadi ya. Je ne veux pas manger le riz ya, saya tidak ingin makan nasi. Nah, begitu dia untuk menegatifkannya. Kemudian kita masuk kepada kata kerja yang kedua, disponibilité atau satu kemampuan atau kebisaan. Nah, apa kata kerjanya? Kata kerjanya tadi yaitu pouvoir ya, hampir mirip vouloir dengan pouvoir, hanya kata depannya saja yang berbeda. Satu v ya, satu lagi
P, ya. Nah, untuk konjugasinya sama seperti tadi. Tapi jangan terkecoh ya, jangan salah dengan huruf depannya. Untuk konjugasi daripada pouvoir, untuk subjek je menjadi pe, tu peux, elle peut, nous pouvons, vous pouvez, kemudian il dan elles peuvent. Oke, itu dia konjugasinya. Nah, penggunaannya ke dalam kalimat sama juga formulanya. Yang pertama sekali itu kita letakkan subjek di depan. Setelah subjek, kita masuk kepada kata kerja pouvoir, ya. Pouvoir yang dikonjugasi. Nah, kemudian masuk ke kata kerja yang kedua, ya. Itu kamu pilih. Kemudian kata kerjanya itu tidak usah dikonjugasi. Bentuknya infinitif atau dasar. Nah, kemudian setelah itu baru kamu tambahkan keterangan objek dan komplement, ya, pelengkap kalimat kamu. Nah, itu saja formulanya. Kemudian kita memasukkan lagi ke dalam kalimat. Kita ambil contoh yang sama dengan kalimat yang vouloir tadi. Contohnya yang pertama tadi kan, saya, ya, ingin makan nasi. Nah, kalau ini kita mau bilang saya bisa makan nasi. Nah, contohnya di dalam kalimat bahasa Prancis, saya je peux manger le riz. Je peux manger le riz. Nah, simple ya, tidak ada bedanya. Hanya perbedaannya pada kata kerjanya saja. Nah, Madam harap anak-anak Madam bisa memahami ya cara pembuatan kalimatnya. Saya rasa itu sangat simple ya. Nah, sekarang kita mau bentuk ke dalam kalimat pertanyaan atau interrogatif ya. Kalau tadi positifnya sudah, negatifnya sudah, sekarang kita mau bentuk ke dalam bentuk yang interrogatif atau pertanyaan. Nah, untuk membentuk formula kalimat pertanyaan ya, kita bisa pindahkan subjeknya ke depan ya, atau kata kerjanya ke depan ya. Nah, kalau subjeknya yang ke depan ya, otomatis kalimatnya positif itu tetap ya. Misalnya yang pertama tadi, je peux manger le riz ya. Tinggal kamu tambahkan saja tanda tanya di belakangnya. Je peux manger le riz. Saya bisa makan beras, saya bisa makan nasi. Nah, seperti itu aja ya. Tapi bisa juga kita buat dengan cara menambahkan atau memindahkan kata kerja pouvoir atau vouloirnya itu ke depan, sehingga dia menjadi kalimat tanya. Nah, misalnya veux-je manger le riz? Ya, veux-je manger le riz? Bisakah saya makan nasi? Nah, jadi kalimat tanya dia. Seperti itu dia ya. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan seperti itu, jawabannya hanya dua, antara ya dengan tidak, antara oui ou non. Oke, bisa ya sampai di sini ya. Bagaimana penjelasannya anak-anak ibu? Ya, ibu harap semuanya jelas ya. Jika ada yang kurang paham, boleh ditanyakan kembali kepada saya ya. Nah, kemudian untuk tugas kamu ya, ini ada 5 soal saya tampilkan. 5 soal ini kamu ubah ya, kamu ubah ke dalam bentuk positif ya, kemudian ke dalam bentuk negatif dan interrogatif atau kalimat tanya ya. Jadi nanti kamu buat 1 soal 3 jawaban seperti formula yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, demikian dulu untuk pertemuan kita hari ini ya. Ibu harap anak-anak Madam tetap berada dalam keadaan yang semangat dalam mengerjakan tugasnya. Jaga kebersihan, jaga kesehatan. Terima kasih, selamat pagi. Bonjour, au revoir.